syarata wajibu ini syai'an kan syarata anal mauqufa alaihi yasbunu bila sisi utubia syatuhu wa qala asubuti ya juzu tagyirul wafi disuruti salah satu ayatuna yasiron la yughayyiru musammahu wa alla yuzila syai'an min ainihi wa ayatuna maslahatan lahu sampun. Oke. Dari Kosono kami simpulkan memilih jawaban tafsir. Tafsirnya itu kalau merubah status tanah maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak merubah maka diperbolehkan. Takbirnya dengan satu wakaf sama dengan pendapatnya Imam Subki tentang masalah boleh tanzilul wakaf karena ada maslahat 3 tadi. Oke. Sekarang yang dari mengerti. Silakan. Syekh Badri. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Dari mengerti tidak boleh atau pokoknya tidak boleh. Alasannya ya karena bukan hak milik pribadi. Akad itu untuk umum, untuk kemaslahatan umum. Untuk sementara ini, untuk dalilnya fi fatawi wa amma tasarrufuhu fihi li nafsihi fala yajuzu wa in kana bi niyatin aw yuraddu badalahu li annahu la yajuzu an yaqidu min nafsihi li nafsihi fala hilatalahu fala hilatalahu hayna Yaitu berpuasa atau fala yajuzu la yajuzu an yaqidu min nafsihi li nafsihi fala hilatalahu dibalik illa ayyat haba huwa wa yatin ila badalah ila apa Bapak ya itu takbir. Oke. Dari mengambil lebih memilih arah tidak boleh karena yang ada dalam diskusi soal itu lebih mengarah ke pemilikan pribadi, maka tidak cocok dengan semangat wakaf. Dari mengambil. Oke, dari Keso silakan. jawabannya melihat diskusi itu boleh Alasannya karena melihat hadis itu ada kaitannya dengan sholat yang mau merawat boleh menempati itu takbirnya ada di Majmu' Syara Muhadzab dikutip juga dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Waqala Syafi'iyah law waqafa ardun wa yawmahu sadin ala mu'ayyanin in kana alaihi wasfiha wa yanqatu biya fi ma tasluhu lahu wa yawmahu illa inna al-waqifu alaihi aw syarata lahu jami al-intifaati kama rajjahahu as-subki wa mislul ghursi al-bina. Oke, dari Keso mengatakan cenderung boleh karena dalam sisi wakaf ini syartul wakif ini utubiyah, tidak ada yukhalifu syar'an, ya utubiyah. Lebih ke arah ketika wakif itu mensyaratkan sesuatu maka boleh diikuti, dan juga dikuatkan oleh pendapat Imam Subki tadi. Yang nomor 4 dari bulan, silakan. Waalaikumsalam.
Kami cenderung mengatakan boleh karena termasuk salah satu syarat dari wakaf adalah masroh, yaitu 40 tahun. Dengan melihat deskripsi masalah yang ada, yaitu adanya sekot yang jelas-jelas sore daripada wakil yang menjelaskan bahwa siapa yang merawat musola tersebut bisa menempati tanah tersebut. Asal asadisu bayanul masroh. Walau tasoro ala qawlihi wa qawtuhana walam yadur masrofahu lam yasika di adami dikri masrofihi. Walau zakar al-masrof imanan kakolihi wa qawtuhana ala masjidin kada apa wasurifa bila masrofihi tinggal bubut. Jadi menurut saya bahwa apa yang dikatakan oleh wakil itu jelas bahwa itu ada masroh, yaitu bisa dibangun musola, siapapun yang menempati musola juga bisa menempati tanah tersebut. Adapun bangunan permanen itu tidak ada masalah karena bangunan permanen itu tidak menunjukkan kepemilikan tanah. Dia hanya bisa menempati tanah tersebut. Menurut saya itu tak diperbolehkan. Oke. Dari bulan sama dengan kerso lebih memilih tentu kebolehannya membangun bangunan yang permanen tersebut. Oke, ini dari semua jawaban saya lihat mayoritas dari musyawirin ini cenderung lebih ke arah kebolehan. Tetapi sebelumnya kita akan buka seksi ikrar atau munaqashah. Kelihatannya dari beberapa jawaban kita akan mengkritisi dari jawaban nanti dulu. Karena dari nanti itu yang lebih cocok memilih arah yang berbeda daripada teman-teman. Oke. Jadi nanti silakan diperkuat. Mungkin kalau saya lihat dari beberapa uraian takbir yang ada, itu di situ ada syartul waqif yang mestinya itu boleh ditempati, kan seperti itu kan, boleh ditempati. Sekarang kok sampai dengan arahkan ke tidak bolehan itu, coba bisa dijelaskan ya alur pemikirannya itu seperti apa? Kalau misalnya dari pertanyaan dan deskripsi masalah tadi kan bangunannya permanen. Arti saya paham permanen itu tidak hanya di tempat seperti itu, mungkin bisa artinya dimanfaatkan untuk pribadi, tidak untuk kemaslahatan. Dan itu pemahamannya saya diperbolehkan bangunan permanen, artinya berpotensi untuk pendidikan pribadi. Oke, siap. Adakah dari teman-teman yang membantu nanti jawabannya tidak boleh? Nah, dari Google yang belum, dari teman-teman soal itu lebih memperkuat jawaban tidak boleh. Baik dari takbir atau dari argumen, ada nggak? Mungkin ini silakan dari Google. Baik sini. Mengarah yang tidak boleh karena wakaf itu maksudnya tadi itu adalah musola, kemudian siapapun yang mau merawatnya itu boleh menempati. Tentunya penempatan itu adalah sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan musola tersebut. Ketika orang tersebut menempati membangun, mesti dia itu digunakan akan menjalan anak putunya melo tempati itu sudah tidak ada kemaslahatan ke situ. Baik. Oke. Gini, ini masukan yang baik. Ini dari teman-teman yang mengatakan boleh harus mengkontrol ini juga. Ketika tanah itu ditempati dan menjadi bangunan yang permanen, itu akan menjadikan kedepannya itu semi kepemilikan. Anggapan seseorang itu
Kalau sudah dibangun secara permanen, apalagi di deskripsi juga dikatakan dan keluarganya dia berdiam di situ, pasti akan menimbulkan persepsi seorang bahwa itu dimiliki, dan hal itu akan menjadi dalam tinjauan fikih itu akan menjadi maslahat yang di luar batas, karena maslahatnya di tempat ya untuk merawat musola. Kalau dia itu membawa sanak familinya di situ, oke, kalau dia masih hidup aman. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun akan menjadikan pasti mengklaim kepemilikan. Itu dari buku. Saya tangkap seperti itu. Silakan. Fakta itu didukung dengan fakta dari Gus Mujib. Silakan dari Kerso maupun Gula atau teman-teman yang lain dari yang mendukung. Kami beri kesempatan Kerso dulu, Pak. Silakan. Oke. Sebelum saya menjawab, tadi saya lupa untuk menanyakan satu hal. Kasus ini untuk istilah ini itu wakiyah atau secara teori? Wakiyah, jelas wakiyah. Walaupun dengan penyesuaian dari Oke, terima kasih. Makanya ketika wakiyah tadi saya menegaskan bahwa posisi nandir itu siapa? Maka ketika posisi nandir itu berada pada wakil, maka setiap keputusan itu dikembalikan kepada wakil. Tapi ketika di situ posisinya adalah hanya sebatas perbuatan, maka dia tidak mempunyai kebijakan apa-apa. Semua keputusan itu ada pada nadir dan selaku wakil. Tapi jika di situ si Gus Heri atau Heri Pak Heri ini adalah selaku dia nadir berhak untuk mengelola, mentasarufkan dan sebagainya, maka dia mempunyai kebijakan. Dan satu lagi, ini tanda lagi atau koma. Posisi kalau wakilnya, posisi untuk menentukan nazar ini kan sangat vital. Maka ketika kita berbicara tentang tanah wakal, itu tidak lepas yang namanya regulasi ini. Karena pasti bulannya bukan boleh api. Oke, hubungi saya. Lanjut. Maka dari itu, ketika tadi dibantah bahwa ini kan harus diwariskan. Oke, ketika kita menentukan rumah itu permanen dalam arti seperti permanen, tapi dia tidak mempunyai hak atas tanah itu. Maka dia tidak bisa mewariskan karena warisan ini adalah syarat utama adalah milik utang. Dia tidak memiliki milik utang tentang rumah itu. Dan dikembalikan lagi bahwa dia tidak mempunyai kebijakan, warisnya tidak mempunyai kebijakan untuk mengelola musola itu. Oke. Jadi statement dengan tadi akan membedakan nadir merangkap wakil dan tidak. Coba bisa ada bedanya apakah ketika dia nadir itu boleh membangun? Misal kalau sepertinya Pak Heri sebagai nadir boleh bebas gitu atau gimana bedanya? Kan dengan kan menuntut harus jelas ini nadirnya siapa. Coba bedanya apa? Kalau Pak Heri itu nadir? Kalau nanti di situ Pak Heri itu nanti, dia itu mempunyai kebijakan yang mana kebijakan ini tidak perlu menta'allukan kepada wakil. Maka kebijakan ini itu tidak bisa dipakai yang nadir, tidak bisa diturunkan, walaupun sama-sama tidak bisa diwariskan. Cuma ketika memandang bahwa dia itu sebagai nadir, dia itu bisa katakanlah istihad sesuai dengan apa yang dia miliki, mengelola wakaf, mengelola tanah wakaf atau musola dengan membangun rumah itu demi kemaslahatan kembali tinggalnya nadir atau pengelola itu. Iya kan, berarti kan nanti jawabannya kan sama kan? Kan seperti itu. Yang tidak sama, cuma ada perbedaan sedikit. Ya, silakan dari Gula. Terima kasih. Karena untuk masalah itu berkembang dan lainnya itu analisa dan logika seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini logika mainnya kan logika dan analisa. Saya menjawab sesuai dengan soal yang ada. Bahwa dalam wakaf itu kan jelas tadi disebutkan dari beberapa teman-teman bahwa satu wakil khusus. Dari si wakil sendiri kan jelas sudah menjelaskan bahwa siapapun yang merawat musola ini boleh meninggali atau mendirikan bangunan di situ. Di situ masih mutlak, tidak pernah disebutkan bangunan permanen atau tidak permanen daripada si wakil kan seperti itu.
Cuma di sini orang yang menolak musola membuat apa bangunannya permanen. Sebagaimana yang dijelaskan Rasul, kita setuju bahwa bangunan permanen itu tidak akan pernah mewakili tentang kepemilikan tanah. Ini perlu dipahami tentang kepemilikan tanah. Banyak sekali atau orang bulan guys. Wong Jawa itu kira-kira kalau di jalan sekali itu orang tadi bulan. Tanah pemerintah. Apakah bisa merubah? Tidak akan bisa. Karena untuk merubah itu butuh sertifikat. Sertifikat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, di era sekarang kekhawatiran seperti itu menurut saya sudah tidak ada zamannya. Apa sih yang tidak bisa? Semisal katakanlah orang yang menempati tersebut, kalau memang lagi khawatir, dibawa saja semisal ke apa BNPB dan seterusnya, bahwa itu dikasih perjanjian bahwa ini hanya boleh membangun, tidak boleh memakai tanah dan seterusnya. Hal seperti itu bisa diantisipasi. Nah, kekhawatiran itu kan era zaman dulu. Ketika era bahasanya teknologi tidak secanggih seperti ini dan seterusnya. Tanah ini satu contoh. Di bulan baru itu, saya itu menempati tanah bukti. KTP saya bulan. Itu di JPNS. Itu jelas terlihat bahwa tanah itu tanah bukti walaupun KTP saya KTP bulan baru satu contoh. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman dari pengantin itu wajar kekhawatiran. Tapi di era sekarang menurut saya sudah tidak ada kekhawatiran itu. Jadi menurut saya tetap bahwa bangunan permanen itu tidak akan pernah mewakili tentang kepemilikan tanah. Tetap kepemilikan tanah adalah hak wakaf tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak sebentar baik sebelum jadi Samsul nanti. Silakan, teman-teman. Terima kasih atas waktu. Lagi Bapak, Bapak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bahwa kami setuju dengan bulat bahwa bangunan yang didirikan kepada di atas tanah atom itu tidak serta-merta menjadi selanjutnya kepemilikan dari pengelola itu, apalagi nanti bisa diturunkan kepada ahli waris. Karena apa? Untuk menjadikan sebidang tanah menjadi hak milik yang bisa diturunkan secara turun-temurun diwariskan, itu memang melalui proses yang sangat sulit sekali. Mungkin nanti ada kronologi diurut tanahnya dari mana. Nanti kubah ini juga atau jual beli dan sebagainya. Untuk itu saya hanya menggaris sedikit bahwa kekhawatiran itu tidak bisa dikhawatirkan. Artinya apa? Artinya kalau memang si wakil itu mempersilahkan bagi pengelola untuk membuat bangunan di tanah yang telah dilakukan, maka ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Apalagi itu adalah sebagai apa itu pelengkap atau sarana fasilitas untuk kemajuan musola yang ditolak. Sehingga umpamanya mayat itu usaha pronomer ini sehingga rumahnya dekat dengan musola, bersih, imami dan lain sebagainya menjadi sepeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi segitu. Silakan. Tapi sebelumnya ini mendukung yang mana ini? Yang menolak atau yang memperbolehkan? Mendukung. Oke, silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Pertama, kami ingin mempertanyakan terhadap jawaban bulan baru kalau di situ siapa yang mau merawat boleh menempati itu merupakan syarat dari wajib. Mohon itu diterangkan. Terus keraguan yang beliau tampilkan bahwa itu nanti bisa dilaporkan ke pihak tanah, urusan tanah. Tapi kenyataannya kita lihat sengketa tanah di wonten di tahun-tahun justru semakin modern, banyak urusan sengketa tanah
bukan karena administrasi tapi karena wani bayar wani kira kan. Lagi ini kasus ini kemungkinan yang dikhawatirkan oleh pengantin juga akan terjadi. Terus kepemilikan itu akan jadi hak miliknya dan status wakaf itu akan hilang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa perlu saya baca? Silakan. Bagaimana kuat? Inna bina ahadil materi wajibaya Kir'ardi al-mawkufati al-masoi al-masjidi mukholimun Ni'anal maksud al-wajidi al-intifa'u bihadil ardi ma'abatoi ayyuha biduri tahdiri Ni'anat tahdiro bidinahil masyariki wajibaya wasilatun itamidil ardi al-madkurati sakhanil binahi al-madkuri Bayati ila istolul waktiyatil ardi wa'il maksudihi. Dari kita karena Imam jadi Imam Syekh Al-Maliki itu Majdu' Matawi Warosan Imam Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Maliki. Ya, baik. Jadi pada intinya dari surat itu pembangunan secara permanen itu akan menjadi wasilah untuk kepemilikan bumi atau kepemilikan tanah pada selanjutnya. Oke, kami ingin meluruskan konstruksi berpikirnya dulu. Jadi seperti ini. Kalau kita melihat dari dua jawaban ini, maka kita harus melihat dari satu wakil dulu. Kan gini, dalam kaidahnya kan ketika ida ajmala syartu utubi'a al-udfu. Ketika syarat itu diijmalkan, tidak ditakyid, maka yang dianggap atau yang diikuti adalah uruf. Sekarang kalau kita berbicara tentang menempati, boleh menempati tanah tersebut. Apakah uruf kita itu memperbolehkan dibangun bangunan permanen? Bisa nggak? Uruf kita itu. Kalau kita komparasikan dengan kejadian Marofek, boleh nggak? Tanah-tanah di pinggir jalan, tanah-tanah di pinggir kali, bangunan-bangunan itu boleh permanen atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Coba ini komparasinya bisa seperti itu atau enggak? Kalau bisa, kita putuskan. Kalau enggak, oke, silakan. Ya, Coba nanti dulu. sedikit. Dari posisi dulu, mau komparasikan yang mana dulu? Yang berwarna. Oke, Bos. Nanti dulu Bos. Oke. Nyuwun sewu dari moderator. Kalau mau menyamakan tanah yang ada di pinggir jalan, yang jelas-jelas ada pelaminan, siapapun tidak boleh mendirikan bangunan di situ. Itu nggak usah bahas masalah permanen itu dulu. Permanen atau tidak permanen, sebenarnya dilarang pemerintah. Nah orang itu saja yang bermasalah dengan itu. Nah, sinandir, maaf, orang yang mulai musola itu jelas dapat izin daripada wakil untuk mendirikan bangunan. Saya mau tanya, dalam syarat itu siapapun yang pola musola ini boleh tinggal. Apakah tinggalnya di gerumbul atau di bawah dedaunan? Kalau tidak mendirikan rumah. Ini logika berpikir saja. Siapa saya seperti itu. Oke, Bisa sebelum dilempar Pak, sudah saya potong. Bapak bilang Pak Isan, kita maka berpikirnya oke Pak, kita tidak ikut aturan pemerintah. Memang dalam konteks itu kan kalau dalam masalah itu, Marofek itu memang nggak boleh. Memang itu nggak boleh. Cara imam itu nggak boleh. Harus menentukan terus bangunan nggak boleh. Jadi nggak dengan ada larangan. Secara fakta saja nggak boleh gitu loh Pak. Jadi kita tidak dia nggak dicampur aduk gitu loh maksud saya. Jadi pemilikan bola ini kan kita dimasukkan ke hukum positif Indonesia. Tidak, kita alurnya dipakai dulu aja. Coba ini. Iya. Kalau mau menyamakan tanah wakaf tadi dengan bangunan yang ada di pinggir jalan, saya tidak paham. Iya. Tanpa adanya larangan dari negara, jadi bisnis saja sudah tidak diperbolehkan. Artinya apa? Baik itu permanen atau tidak permanen, tetap tidak boleh mendirikan bangunan. Nah, yang di tanah wakaf ini itu kan ada syarat atau kata seekor dari wakil boleh tinggal di tanah ini. Bahasa tinggal itu kan, bahasa tinggal kan memang mendirikan bangunan. Bangunan sekarang itu kan memang mau merancang itu apa ya? Ya.
Oke, dari Nabi, silakan tanggapi. Kedua jauh, meskipun hari ini kita sudah dihadapkan dengan zaman yang serba digitalisasi, semua mudah diakses, semua mudah dideteksi, itu mungkin bagi sebagian orang. Tapi faktanya, fakta di lapangan menurut saya masih banyak kasuistik tanah wakaf akhirnya dimiliki secara pribadi. Itu dengan berasal daripada bangunan yang katakanlah bagaimana yang ada di diskusi tadi, karena bangunannya permanen dan menurut saya tidak serta merta saat ekar wakaf itu terus bisa dikasih wakaf. Jadi kan masih banyak kasus di hadapan kita. Makanya menurut saya kasus MBC membuka peluang besar segera yang sudah diwakafkan untuk segera bisa dikasih, karena untuk menutup celah nanti kalau sudah si yang pertama ini menurut saya ketika bapak itu masih hidup aman, nah, mungkin nanti ketika sudah diturunkan ke anak pinaknya berikutnya ini merasa ini biar bangunan bapak ini mesti ini ya saya katakan mesti karena potensi besar mengklaim hak milik itu lebih besar daripada tidak mengklaimnya. Dan fakta di lapangan masih banyak seperti itu. Yang kedua, dari bulan tadi kembali mungkin seperti ini. Dari syarat wakaf itu jelas sudah mengatakan boleh ditinggal, kan gitu. Ini merupakan celah dari bulan dan teman-teman yang mengatakan boleh untuk dibangun permanen. Anda punya argumen untuk mengkonter itu kan? Bahwa boleh dibangun tapi tidak permanen. Misal boleh dibangun tapi tidak permanen, atau boleh dibangun tapi sesuai dengan adatnya saja, atau seperti apa? Kalau ada tampilkan, silakan Pak Izudin. Ini komentari yang dari Kersa dulu. Tadi kan takdirnya Ausha Wabarakatuh Jamin Al-Iftisati. Ya. Jadi secara biolog pemanfaatan Semua boleh dimanfaatkan. sementara di soal itu kan hanya menempati. Oke. Katakannya menempati. Nah, cuma menempati itu pemaknaannya itu seperti apa? Kalau seperti yang moderator tadi sampaikan, kalau di kitab Tafsir Mutas sekali ini, tambihun kait malah al-bang itu syartahu untuk diabdi al-qurtu al-musbal itu di zaman ini. Nah sekarang kita bahas tentang yang menempati itu. Nah menempati ternyata ada beda pendapat, ada yang menyatakan tidak sah dan benar. Sementara bayangan saya menempati itu ya, yang menempati saja tidak sampai bangun fondasi, karena itu nanti akan dianggap akan selamanya gitu. Oke, Oke. Satu lagi, setelah itu dijawab, silakan dari Kosono. Kosono ini posisi anu ya, sambil nanti, jangan tak saya pas itu nanti aman. Gini. Silakan. Jadi apa yang jenengan sebutkan tadi itu sesuai dengan target saya. Malah beberapa bisa juga itu kan berjauh dengan lebih kan otak ya. Nah, sesuai itu jadi apa yang saya sebutkan tadi. Jadi bangunan tersebut itu ketika sampai di situ yubayi bersamahu kan tidak boleh. Tapi kalau tidak sampai berubah boleh. Jadi kan makanya di situ tadi adalah hayatuna yasiron, sesuatu yang dipikirkan sesuatu. Coba katakan kalau hanya sederhana, insya Allah masih dikatakan tempat itu tempat sholat. Tapi misalnya dibuat tempat itu ada hotel, rumahnya apa? Rumahnya itu hotel. Gitu. Oke, Jadi kalau masuk soal bangunan permanen tembok itu termasuk yasiron atau tidak? kalau hanya kata permanen itu bisa yasiron, bisa nasiron. Artinya ini. Biasa, kalau menurut sampai deh. Kalau bangunan itu besar sehingga orang-orang itu lewat, oh itu harus nanganin Pak Jayat. Tapi kalau itu sederhana, oh itu lo belum sholat kono, kan bisa tahu. Oke, Lain dari bisa tahu. dari pokoknya ini Pak, ini sebagai catatan bagi pengajar nanti. Kalau kita samakan takbirnya Kosono dengan nanti, berarti kalau takbir yasiron permanen yang ditempati dengan keluarga itu sudah tidak yasiron lah.
Yasin itu sekedarnya. Berarti kan seperti itu. Yasin kan sekedarnya harus ibaratnya blek-blek, saya udah berpikirin mau sholat, gawe turu. Kan seperti itu. Terima kasih. Jadi kita akan berpikir secara konsisten itu. Gini ya, ini kan permasalahan itu adalah masalah. Jadi yang dikhawatirkan tadi nanti dikhawatirkan akan diganggu, akan dimiliki oleh ahli warisnya dan sebagainya. Permasalahan itu sudah diselesaikan oleh negara, makanya ada wakaf. Jadi ada undang-undang wakaf ini, menurut jadi kita tidak perlu pendapat saya, kita tidak boleh memisah antara hukum temporer sama hukum yang sifatnya syar'i. Karena apa? Karena undang-undang wakaf ini itu adalah undang-undang yang digaris dari syariat. Ada beberapa poin-poin yang di situ pasti ada standar sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat. Itu satu. Dan kekhawatiran beliau itu adalah kekhawatiran yang belum terjadi tapi dibuat menyangka. Maka solusinya itu sudah banyak. Apa solusinya? Tadi juga dikatakan. Terus ada papanisasi. Untuk mencegah tersebut itu ada papanisasi wakaf lambat yang bentuk ulama karena ini milik anak ini wakaf dengan data begini ada bisa masih tapi beri. Kemarin saya kasih di gedung itu ada gedung saya kasih karena dari kemarin itu ada 4 bentuk ulama bukan 5 lagi ini. Itu ada untuk jadi antara kekuatan tersebut itu bisa kita sampaikan dengan beberapa kebijakan. Jadi ketika dikatakan permanen lagi, nggak masalah, sudah jelas kok boleh menempati, nggak mungkin kok menempati itu nggak ada WC-nya, nggak ada ruang tamunya, masa suruh bebas gini kan mustahil kok. Masa suruh bejek bubuk gini siapa yang mau? Kan gitu. Jadi logikanya ya sewajarnya saja. Makanya di sini potensi nanti itu harus kita butuhkan siapa. Makanya ada pengendalinya nantinya itu siapa? Ya, oke. Jadi jawaban Kerso tadi lebih ke arah pemikiran era sekarang. Jadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan dari nanti itu memang bisa diantisipasi. Misal kalau memang bangunannya besar ya memang sebagai nanti harus melarang dengan besar-besar kayak. Mungkin kita langsung berikan ke Perlu. Jadi gimana? Ngapunten Pak Usman, ini buatan masalah administrasi negara. Ini masalah kita pakai perkodo kita pakai itu walaya jujur tak dirubati ala hayati wala tujalu adaru al-mutfatu bustana wala hamamat. Ini modelnya ono kontak. Jadi tulisannya dokter itu sengaja di ono dan tapi kayak bustan. Ono tulisannya ini loh kan wakaf dan tapi bentuknya bustan. Ya ora oleh Pak Usman. Wajar. Soalnya ini masalah pakai masalah tulisan itu mau tetapi di dan al-qur'an di sana wala kama wafil akibat kebaliknya. Oke. Jadi permasalahannya bukan sekedar saya melekan ini misalnya rumah ini wakaf masjid tapi bentuk rumah yang megah ya dong baik tersebut. Kita mintakan ke Perlu silakan. Jadi termasuk itu apakah membangun secara permanen itu termasuk boros atau tidak, atau kita mengantisipasi supaya tidak kepemilikan seperti ini. Ya, terima kasih. Wakaf itu prinsip wakaf itu jangan sampai tidak sesuai dengan kita. Itu betul. Jadi yang menjadi tujuan wakaf itu prinsipnya organisasi wilayah. Lah wakaf itu maknanya wakaf itu sesuai tanpa salah. Wakaf itu bisa dengan mudah. Terus yang wakaf ada syarat itu diversifikasi. Syarat itu sesuai. Wakaf syarat itu sesuai. Lah ketika syarat itu sesuai, maka yang digunakan surat adalah terus dalam permasalahan ini wonten syarat yang disampaikan oleh wakil bahwasanya
orang yang mau mengelola atau rumah sholat, dia berhak bertempat. Kata-kata bertempat itu mestinya ya. Mestinya itu yang lain. Bertempat itu otomatis ya dari umat. Baik itu umat yang permanen atau tidak permanen tidak masalah. Terus kalau dia sekali bahwasanya permanen itu kan nanti bisa menjadi lantaran juga. Yang tidak permanen juga bisa menjadi lantaran juga. Jadi tidak ada perbedaan antara permanen dan tidak permanen. Yang penting tujuan dari wakil itu tidak dirubah. Artinya musola tetap ada. Terus yang mana orang diberi fasilitas untuk hormati, dipenuhi. Artinya memang ada yang hormati itu dari rumah umum. Sehingga dia itu berhak untuk bertempat di situ selama dia itu masih jaga hormati. Jadi bangunan permanen itu tidak ada kaitannya dengan tanah. Seperti orang menyewa tanah, itu mau dibangun permanen tidak permanen, yang namanya tanah sewa berarti adalah yang pemiliknya. Jadi suatu saat masa sewa habis, bangunan itu masih diremuk atau dicut, tetap tanah itu adalah milik daripada orang yang menyewa. Jadi nak pulau di antaranya itu. Jadi pada prinsipnya dua lebih wakil tidak dirubah sama sekali. Tujuan musola itu tetap orang musola. Bahkan itu lebih manfaat lagi ada yang namanya itu. Terus syarat yang ada ini juga dipenuhi. Artinya dia masih mengelola di situ, masih rumah di situ juga. Nah untuk permanen dan tidak permanen tidak ada ketentuan. Jadi tidak ada yang apa itu sebenarnya yang tidak permanen itu terus akhirnya tidak mungkin memiliki terus yang permanen nanti nopo dimungkinkan memiliki karena noponya saat ini itu semuanya bersertifikatkan. Jadi tanah wakaf itu kan teraktifkan segini nopo sertifikat. Mau diakui di sini itu kondokan. Mau diberikan ekonomi atas nopo segini nopo sedaya fasilitasi untuk sertifikasi. Jadi hal-hal seperti itu malah orang ini sudah teraktifkan. Orang orangnya lebih makin tidak berubah. Berarti lebih ke arah boleh begini. Boleh karena boleh wakil selama tidak berubah. Dari kata-kata atau kesalahan dari keterangan yang ada itu saya cocok dengan yang disampaikan oleh Isofi bahwa dalam hal bertempat tinggal ini ya diantaranya boleh membangun. Loh, nanti yang ketika kedepannya bagaimana? Kalau dimiliki orang yang menempati, kalau tidak diawasi bagaimana? Yang awasi wis malaikat. Karena wakil itu dijodoh di Allah. Ditempati bertempati gitu, akhirnya dibeces malaikat gitu. Oh, masalah wakaf itu milkun lillah, bukan milkun linas. Yang awasi Gusti Allah, karena diri kita ngawasi lah. Dibangun urusan ini, tapi insya Allah dibangun Gusti Allah. Itu. Oke, silakan sampai ya. Buat dulu tambah, terus. Taruh, ada tambahan? Kita sumbangkan ke Sohe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma namun berpedoman pada satu wakil itu hanya itu mas. Yang para wakil itu harus diikuti. Paketnya mengatakan siapa saja yang mau merawat musola ini boleh bertempat di sini. Artinya boleh bertempat itu kalau wakilnya masih hidup, jadi mintakan biasa. Maksudnya bertempat itu bagaimana? Apa tempat hiburan, apa membangun? Tapi kalau tidak ada bulan, maka yang jauh kalau itu.
dikembalikan kepada ya umumnya bertempat di situ ya membuat tempat gitu. Jadi masalah keberlanjutannya cepat itu kan sudah tidak masuk dalam batasan ini. Yang masuk dalam batasan ini kan cuma siapa saja yang mau merawat ini boleh bertempat di sini. Selama orang itu merawat musola, ya boleh di sini. Walaupun bangunannya pernah. Jadi kalau saya, jadi saya dapat dengan sendiri Pak Kiai Kamal dan teman-teman tadi semua tadi. Terima kasih. Kiranya ini sudah bisa dijelaskan. Sesuai dengan arahan Prof dan diamini oleh Musohe tadi. Maka jawabannya bagaimana hukum Pak Hiri membangun rumah permanen di tanah wakaf tersebut? Jawabannya boleh, asalkan tidak mengunci satu wakaf dan status kepemilikan masih tetap berada di tetap wakaf. Begitu. Oke, makasih. Oke, namun kita sebutkan bantuan dari Ibu ini. Ini ketinggalan tinggal mawar kita pada oke. Di ulama pas kalau Ibu silakan ini cuma disuruh apa dan apa jadi nak benar lagi. Nuwun saya mawon wonten konggok kula itu sing jamin sekolah. Jadi saya sekolah dan terus Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembali ke leksi. Alhamdulillah acara